Istri Anda hamil tapi masih tetap mau goes? Atau Anda sering capek kalau goes ditanyakan? Atau lebih parah lagi Anda sering ketinggalan kalau lagi goes? Gimana nggak coba sepeda listrik aja? Hari ini gue akan review sepeda listrik Mini IO dari United Bike. Ini dia United Mini IO, sepeda urban listrik dari United Bike. Jadi lu bisa lihat nih memang mini banget. Jadi ukuran bannya itu cuman 12 cm, jadi kecil banget. Tapi dia bannya pakai yang gede, jadi cukup besar ukurannya. Nah, kenapa akhirnya gue pakai sepeda ini dan gue beli sepeda ini? Lu bisa lihat video ini. Kenapa gue akhirnya memilih untuk beli sepeda listrik? Nah, sekarang gue akan review secara full, secara total, apa impresinya dan bagaimana kalau dibawa. Seperti biasa kita akan review dari depannya dulu. So, ini ukurannya 12 in, jadi bukan 12 cm ya, kayak tadi gue sebut di awal. Jadi lu bisa lihat ini kecil banget memang ya, kalau lu lihat nih ukurannya mungil banget, tapi ini tuh kalau lu bawa pada saat di sepedaan gitu ya, ini menarik perhatian orang banget. Gue udah coba bawa berkali-kali dan orang-orang pada ngeliatin, kayaknya nanya ini sepedanya itu sepeda apa. Nah, lu bisa lihat nih bannya, rim saya itu ukurannya 12 in, ini aluminium. Bannya dia pakai dari CST, ukurannya lu bisa lihat nih ya, di sini ada 12 kali 21/4. Nah, ini bannya menurut gue itu gede banget. Jadi ukuran ininya tuh cukup besar. Jadi sekitar 2 in ya. 2 in 1/4. Jadi cukup besar. Jadi kalau dibandingin sama ukuran 14 in menurut gue agak sedikit mirip-mirip. Kalau misalnya kayak dahon K3 itu kan dia 14 in ukurannya. Nah, kalau disandingin sama ini kelihatannya sih cukup mirip kalau secara ukuran gitu. Tapi memang perbedaannya hanya tipis di bagian bannya aja. Nah, untuk forknya, ini fork sampai frame itu bahannya magnesium. Jadi dia aluminium juga, tapi jenisnya tuh magnesium. Jadi lebih ringan, lebih light, dan juga lebih kuat dibanding aluminium biasa. Tapi bagusnya dari sepeda ini adalah hampir semua bagian ini smart welding. Jadi lu bisa lihat nih di forknya nggak ada jahitan, di sininya juga nggak ada jahitan. Jadi kayak gimana ya, jadi kayak dicetak gitu, bikinnya tuh dicetak udah jadi baru dijadiin sepeda. Jadi menurut gue ini cakep banget karena nggak kelihatan sama sekali jahitannya. Untuk bagian head tube-nya lu bisa lihat nih ya, walaupun dia kecil tapi head tube-nya itu udah pakai ukuran yang gede banget. Walaupun dia belum bearing tapi ini cukup besar menurut gua. Ini mirip-mirip sama seperti punyanya Avanchester yang kemarin, cuman kan kalau ini kan lurus segaris gitu, jadi simetris. Kalau yang Avanchester kemarin kan dia agak sedikit besar di bagian bawah. Jadi kayak apa namanya? Kayak corong gitu bentuknya. Nah, untuk bagian depan ini dia udah disediain lampu LED dengan 4 titik. Ini tuh terang banget lampunya, jadi mirip-mirip sama motor. Jadinya kalau lu bawa tuh ini terang banget. Nah, gue kalau sepeda malam biasanya gue jarang pakai. Kalau nggak di tempat-tempat gelap banget gue nggak pakai, biasanya gue cuma pakai lampu yang biasa aja karena terang banget, takutnya dikira motor malah nanti. Di bagian kabel lu bisa lihat ini dia rapih banget kabelnya. Dia udah pakai pelindung kabel. Jadi di sini itu ada sekitar di sebelah sini ada 3, di sebelah sini ada 3. Lalu bisa lihat nih ya. Jadi ada 6 kabel bergabung jadi satu di sini dan dia ikat satu di sini. Jadi menurut gua rapih banget, niat banget dia pakai pelindung kabelnya sampai bawah untuk kelihatan rapi. Jadi cukup oke menurut gua di bagian sini. Nah, kabelnya ini juga bergabung sama rem. Jadi nyambung ke rem mekanik di bagian bawahnya. Nah, lu bisa lihat nih ya. Nah, untuk rem dia udah pakai rem mekanik. Jadi sistemnya itu masih satu sisi yang bergerak. Cuman kekurangannya menurut gua selain ini nggak ada brandnya, remnya tuh nggak ada brandnya, rotornya juga pakai rotor yang cukup jelek, jadi dia tuh nggak begitu lurus gitu. Jadi kalau lo rem itu bunyi-bunyi remnya di depan maupun di belakang. Gue belum tahu masalahnya di mana, apakah di bagian sininya perlu dibersihkan lagi atau perlu disetting ulang atau gimana. Tapi yang jelas ini sih agak cukup mengganggu pada saat pengereman, jadi nggak begitu pakem dan dia agak sedikit bunyi-bunyi. Pakem sih sebetulnya, cuman bunyinya tuh agak sedikit ganggu. Nah, untuk di bagian handle postnya ini bahannya udah aluminium. Untuk kunciannya menurut gua agak sedikit beda dibanding beberapa seri United lainnya, tapi untuk secara kerigidan menurut gua ini udah cukup enak dan cukup oke. Lu bisa lihat nih ya, cuman satu kuncian aja. Untuk bagian sininya dia masih pakai tipe jaring, jadi di bagian forknya itu ada jaringnya nyambung ke bagian handle post gitu.
Kita naik ke bagian atas. Ini dia udah pakai tipe teleskopik dan juga ininya udah pakai yang tipe 1. Jadi lu bisa taruh tas di bagian sini. Nah, untuk bagian remnya, ini remnya menurut gua cukup oke. Ukurannya lebih besar dibanding rem-rem pada umumnya ya. Handle remnya gede banget, jadi seperti motor menurut gua, cuman kurang panjang aja. Nah, ini dia udah ada sensornya di bagian sini. Jadi selain dia rem, di bawahnya ini ada sensor kabel. Jadi kalau lo rem, ini lampu rem belakang tuh bakal nyala kayak gitu. Nah, untuk bagian handlebar, dia pakai handlebarnya tipe standar, lurus gitu aja. Untuk handle grip, dia pakai tipe golok di bagian sini, kiri dan kanan. Cuman di bagian kanan, ini dia pakai cuman setengah di bagian handle gripnya, karena di sebelah sini itu ada untuk throttle gasnya. Nah, ini kalau kita nyalain di bagian MID-nya, itu ada indikator baterainya, jadi ada berapa. Kalau di sebelah kanan ada modulnya, di sebelah kiri itu ada beberapa tombol atau switch untuk nyalain beberapa bagian di sepeda. Contoh, yang pertama ada lampu. Jadi ini switchnya untuk nyalain lampu depan dan lampu belakang atau lampu remnya. Lalu ada switch untuk gigi. Jadi di sini tuh ada 3 gigi. Gigi 1, gigi 2, dan gigi 3. Nah, sepeda ini itu bisa bergerak dengan 2 mode. Jadi ada lewat gas, throttle, ada juga lewat pedal assist, dan ditambah dengan dia bisa ada 3 tingkat kecepatan serta ada cruise controlnya juga. Jadi kalau lo tahan selama beberapa detik dia jalan sendiri. Nah, ini ada belnya, jadi gue sengaja taruhin bel. Kenapa? Karena ini sebenarnya ada klaksonnya, tapi klaksonnya tuh suaranya agak sedikit ya, nah lo bisa lihat tuh, jadi kayak kurang enak didengar dan terlalu kencang. Makanya akhirnya gue pasangin bel di sini supaya lebih terlihat seperti sepeda pada umumnya lah. Nah, untuk bagian klemnya ini memang nggak seenak punyanya Elman atau Norris yang udah tipe mid ke up. Jadi memang agak sedikit tajam dan agak sedikit keras kalau dibuka dan ditutup. Untuk seat post ini udah ukurannya 33.9, dan untuk saddle ini gue udah ganti sadelnya. Jadi sadelnya ini sekarang gue pakai dari Exotic karena si Santi kan suka banget nih pakai sepeda yang pakai saddle Exotic. Jadi memang karena ini sepeda buat dia, jadi dia udah ganti ke saddle yang dari Exotic ini. Saddle yang asli modelnya kayak gini nih modelnya. Jadi memang dia nggak ada pernya, tapi ukurannya tuh cukup gede, walaupun kelihatannya tipis tapi cukup empuk menurut gua. Dan di belakangnya itu ada pegangannya, jadi kayak motor gitu, kayak jok Vespa zaman dulu. Jadi bisa lo angkat, lo geser-geser gitu. Untuk bagian crankset ini dari A-Power. Jadi di sini kalau lo lihat nih ya, dia dari HDL wheel. Jadi cukup kecil ukurannya, lo bisa lihat ini mungkin sekitar 39T ya ukurannya. Nah, ini tuh cuman 1 gigi doang, jadi nggak ada perpindahannya segala macam. Tapi karena dia udah pakai pedal assist jadi cukup ringan. Nah, pedal assist itu dia akan bekerja setelah lo ngenjot 3 kali. Jadi setelah penjotan ketiga dia baru akan mendorong si sepedanya untuk maju. Nah, setelah itu lo tinggal ngenjot pelan, dia akan maju secara otomatis. Nanti lengkapnya akan dijelaskan pada saat penjelasan impresi sepedanya. Nah, untuk cranknya menurut gue ini cukup oke, walaupun agak sedikit berat ya di bagian sininya. Jadi ini kayaknya sih masih pakai kotak biasa dan dilengkapi dengan beberapa sensor di bagian sana. Nah, untuk di pedalnya ini udah bisa dilipat, jadi sistemnya seperti yang United pada umumnya, walaupun dia belum bahan aluminium. Untuk rantainya dia pakainya kayaknya rantai yang murah, jadi lu bisa lihat nih dari warnanya aja udah kelihatan banget, jadi besi banget gitu modelnya. Kayaknya sih ini gampang berkarat ya, jadi kalau mau bagus sih lebih baik diganti. Kalau misalnya udah kelihatan kurang udah berkarat gitu, lebih baik diganti sama yang bagusan aja. Kalau lu lihat secara total dari sepedanya ini kan sepertinya minim banget sama kabel ya, walaupun dia tuh jatuhnya sepeda listrik kan. Biasanya kalau sepeda listrik yang model kayak kayak motor gitu, dia kan banyak kabel. Kalau ini enggak kan, kalau lu lihat tadi di depan itu 6 kabel dijadiin satu, jadi satu line. Nah, selain itu dia juga pintar, dia arahin kabelnya masuk ke dalam sini nih gitu, masuk ke dalam sini lalu muncul di belakang lalu dialihkan ke sini. Nah, untuk baterainya, lu bisa lihat nih ya, jadi baterainya itu tersembunyi di dalam frame-nya ini. Untuk ngebuka baterainya itu dibuka di bagian sini, nanti ditarik baru bisa keluar baterainya. Nah, untuk ngecasnya, ini kan baterainya di sini. Jadi ngecasnya itu ada di sebelah kirinya. Jadi ada kayak charger laptop gitu, lu tinggal colok aja, colok kayak itu nanti nyala.
kapasitas baterainya cukup untuk berjalan selama 35 km, jadi gabungan antara pedal assist dan juga throttle. Setelah gue coba sih, kalau pakai throttle itu sekitar 25 sampai 30 kilo. Kalau lu pakai pedal assist doang bisa sampai sekitar 50 sampai 60 kiloan. Jadi cukup irit. Dan gue jarang banget ngecas ini sepeda, jadi gue beberapa kali main baru gue cas. Nah, kita lanjut ke belakang, kita akan bahas motornya secara total nih ya. Kalau lo bisa lihat nih di bagian sini, ini cuma satu speed aja. Jadi kalau dibawa ini memang ada di tengah lah ya, nggak terlalu berat, nggak terlalu enteng kayak sepeda-sepeda BMX zaman dulu. Nah untuk motornya ini totalnya itu ada 250 watt. Dan kecepatan maksimalnya itu klaim dari United adalah 35 km per jam. Tapi setelah gue coba, kalau pakai throttle itu cuma bisa 20 sampai 25 kilo. Sedangkan kalau lu pakai pedal assist itu baru bisa sampai 30 sampai 35 kilo. Jadi kecepatan maksimalnya itu bisa dicapai kalau lu pakai si pedal assistnya ini untuk dibawa kayak gitu. Nah, ukuran ban yang kecil ini 12 in atau kalau ditotalkan ini mungkin sekitar 14-an kalau sama bannya. Apakah bikin sepeda ini jadi nggak stabil? Awalnya gue pikir begitu. Jadi memang kelihatannya sih apa stabil atau enggak sepeda dengan ukuran kecil kayak gini. Karena kan gue pernah bilang kadang sepeda 16 aja kita bawa pakai tangan satu itu agak sulit kan. Nah sepeda ini menurut gue cukup stabil, mirip-mirip sama 16 bahkan kalau dibawa. Cuman karena dia pakai pedaling assist yang menurut gue secara respon itu agak sedikit ngagetin, jadi sangat-sangat berbahaya sekali kalau sepeda ini lu pakai dengan tangan satu. Apalagi kalau misalnya lu mau vlogging bawa kamera, itu cukup berbahaya sekali. Nah kalau pakai dua tangan lu nggak perlu khawatir karena menurut gue cukup stabil. Mau di turunan, di tanjakan, gue udah coba sepeda ini baik di turunan, tanjakan dengan kecepatan yang tinggi sampai pakai pedaling assist atau pakai throttle itu stabil banget pakai dua tangan. Jadi ya cukup bahaya kalau pakai satu tangan, tapi kalau pakai dua tangan cukup stabil. Menurut gue seperti itu. Bagaimana impresinya? Lu bisa lihat impresinya karena sepeda ini Santi yang pakai. Jadi biar Santi yang jelasin gimana impresinya. Let's check this out. Oke guys, aku mau nunjukin ke kalian gimana cara mengoperasikan sepeda Ayo ini. Sebelumnya aku mau makasih banget ya atas ucapan selamat dan doa-doa dari kalian semua atas kehamilan aku di video akhirnya beli sepeda untuk istri hamil yang ini di sini. Jadi aku saat video ini dibuat ya, aku udah kayak hampir sebulan sih punya sepeda Ayo Mini ini. Jadi aku sekarang udah cukup ngerti lah, instingnya udah jalan gimana cara mengendalikan sepeda ini. Karena sepeda listrik ini tuh menurutku sedikit lebih complicated ya dibandingkan sepeda biasa. Kalau sepeda biasa kan kayak genjot doang. Jadi kalau ini nih awal-awal tuh kita perlu mikir nih kapan kita pakai gas, kapan kita ngegenjot. Yuk langsung aja. Oke guys, pertama-tama ini sepedanya masih dalam keadaan mati ya. Jadi kita nyalain dulu. Kayak ini udah nyala, ini petunjuk baterainya masih penuh. Nah, setelah dinyalain ini kita perlu nunggu sekitar 3-5 detik dulu untuk dia memproses gitu, baru bisa digas. Kalau misalnya baru dinyalain terus langsung digas, dia nggak bakalan jalan kayak gitu. Ini sekarang aku coba pakai gas ya. Ini masih gigi 1, kalau misalnya gigi 2 dia lebih kenceng lagi. Gampang banget kan ngoperasinya, tinggal digas doang. Sekarang aku udah balikin ke gigi 1. Nah sekarang aku mau coba tunjukin gimana caranya pakai pedal assist. Namanya pedal assist, jadi si pedalnya United Ayo ini udah difungsikan dengan kekuatan baterai. Jadi yang pertama dia tuh lebih ringan di goesnya. Yang kedua, nanti kalau misalnya setelah kamu goes, misalnya 3 kali goes gitu, dia akan langsung mesinnya itu bekerja dan langsung push. Nah, kalau misalnya kalian di tempat yang rame nih, misalnya yang padat, kayak banyak mobil, banyak orang yang jalan, jangan coba-coba pakai pedal assist deh ya. Soalnya takutnya kita kehilangan kendali malah nabrak orang atau nabrak gitu kan. Makanya kalau misalnya di tempat yang padat, aku selalu pakai gas aja, cari amannya. Karena gas tuh pelan gitu kan.
dan lebih bisa kita kendaliin. Tapi kalau misalnya kalian udah lagi misalnya jalan sama temen-temen, terus kecepatannya konstan nih, pada ngebut-ngebut, nah itu baru pedal assist itu berguna banget. Jadi gitu ya guys, untuk memulai pedal assist itu kalian startnya dengan 3 kali goesan dan dia langsung jalan. Tapi kalau misalnya setelah itu kamu berhenti ngegoes nih, dia akan langsung mati sendiri. Jadi kayak lama-lama berhenti kayak gitu. Nanti akan aktif lagi kalau kamu goes lagi 3 kali. Nah, untuk lebih nyamannya ya, supaya dia jalannya konstan terus ngebut kayak gitu. Jadi setelah kamu goes 3 kali, terus habis itu dia pedal assistnya nyala, kamu harus goes, tapi goesnya tuh pelan-pelan aja gitu loh, kayak orang nganggang yang pura-pura goes kayak gitu. Nah, baru nanti si sepedanya akan melaju dengan kecepatan yang konstan gitu. Itu juga berpengaruh di gigi ya guys. Kalau misalnya gigi 1 lebih lambat, nanti gigi 2 nanti dia ngebut banget, dan yang paling ngebut lagi kalau gigi 3. Nah, terus kesannya gimana? Ini nih enteng banget guys. Jadi dijamin deh, aku sama sekali nggak capek, mau berapa kilometer pun naik ini nggak capek. Asalkan kalau misalnya ibu hamil kayak aku nih di trimester awal-awal, kamu harus hindarin jalanan yang berbatu gitu. Kita selalu sepedaan di jalanan yang lurus. Tapi setelah itu kalian mau berapa kilometer pun sepeda, aku sama sekali nggak capek pakai ini. Dan ngegoesnya gimana? Itu tuh kalau misalnya sepeda biasa itu tuh kayak gigi 1 guys. Tadi kan kalian lihat sendiri kan ngegoesnya tuh pelan kayak gitu. Oh ya, bagi kamu yang punya ini tapi tetap mau olahraga, kalian bisa gampang banget, tinggal matiin aja mesinnya, kalian goes seperti biasa gitu. Tapi ini memang kalau goes biasa dia lebih karena ini bannya kecil ya, bannya 12 inch, jadi memang lebih capek. Dan ini sepedanya lumayan berat kataku, karena ini ada baterai kan di dalamnya. Agak berat sih kalau misalnya goes doang tanpa pakai mesin. Tapi kalau misalnya kalian mau olahraga, ya why not gitu. Gue akan tunjukin ke kalian gimana proses melipatnya dan apakah sepeda ini itu bisa masuk ke dalam mobil. Nah, by the way, ini sepeda nggak bisa dilipat kayak sepeda lipat pada umumnya. Jadi di bagian frame ini nggak bisa dilipat. Jadi yang bisa dilipat hanya seat post dan juga end postnya. Kita turunin dulu si seat postnya. Setelah itu turunin si end post. Nah, udah. Jadi dia pelipatannya cuma bisa gini aja. Nah, biasanya karena ukurannya kecil, jadi sepeda ini itu bisa dimasukin ke dalam mobil. Kayak gitu. Oh. Nah, dia tinggal disenderin gitu aja. Nah, ini masih muat satu sepeda lagi di sini, dan kalau lo punya yang 16 lo bisa taruh lagi di sini. Nah, untuk beratnya, ini beratnya sekitar 18 kilo. Jadi udah sama baterai dan udah sama frame-nya, itu sekitar 18 kilo dan masih bisa diangkat, masih enak untuk dibawa-bawa menurut gue ya. Karena ukurannya kecil dan juga cukup compact menurut gue kalau misalnya lo mau bawa ke dalam mobil. So, kenapa akhirnya gue pilih si United Mini I/O ini? Jadi memang Mini I/O ini menurut gue ada beberapa perbedaan dibanding sepeda listrik lain yang akhirnya buat gue memutuskan untuk akhirnya gue pilih ini aja deh sebagai sepeda listrik untuk istri. Nah, perbedaannya itu yang paling berasa banget terletak di sistem kelistrikannya serta pengemudiannya. Kenapa gue bilang gitu? Jadi yang pertama beda adalah dia punya throttle. Jadi dia bisa digas seperti motor pada umumnya, jadi bisa digas gitu aja tanpa harus pakai pedal assist. Nah, kalau sekarang kan ada beberapa sepeda listrik itu yang nggak sediain throttle, jadi dia harus digoes atau pakai pedal assist. Nah, yang kedua, dia throttle-nya ada di sebelah kanan. Lu bisa lihat, adanya di kanan, dan modelnya itu seperti putaran gas. Sedangkan beberapa merek lain kayak contoh United Furion, dia sistem pedalnya di sebelah kiri, sistem gasnya. Terus Norris juga sama di sebelah kiri, Polygon beberapa ada di sebelah kiri. Kalau ini ada di sebelah kanan. Nah, ini sebetulnya sama seperti United I/O yang biasa. Jadi Mini I/O sama I/O itu sebelah kanannya ada throttle gasnya. Cuman ada satu perbedaan lagi. Kalau si United Mini I/O, perpindahan giginya itu ada di sebelah kirinya. Kalau yang United I/O biasa, itu perpindahannya ada di sebelah kanan, nyambung sama si throttle dan juga MID-nya. Nah, menurut gua agak sedikit ribet kalau misalnya lu bawa di perpindahan giginya tuh ada di sebelah kanan. Jadi pada saat lu gas, lu mesti pencet untuk naik turunin gigi. Kalau ini nggak perlu. Jadi gasnya di sebelah kanan, giginya di sebelah kiri. Jadi terpisah. Ya menurut gua secara pengendalian dan
pembawaan pada saat dibawa ini jauh lebih enak dan jauh lebih gampang dibawanya dibanding sama sepeda listrik yang lain. So, kesimpulannya harga sepeda ini sekarang HET-nya di 8,9 juta. Nah, tapi kalau misalnya lo lihat di Tokopedia itu harganya udah sampai 12 juta sampai 14 jutaan. Jadi cukup mahal, dan kalau lo mau beli, gua rasa harus pinter-pinter carinya. Lebih baik lo cek langsung ke toko daripada lo beli online, karena menurut gue ini sepedanya listrik, barangnya elektronik. Jadi mau nggak mau sebelum lo beli itu lo mesti cek dulu. Dan kalau lo beli di toko yang offline, kalau ada apa-apa kan lo bisa bawa ke situ untuk klaim garansinya. Nah, menurut gue sepeda ini cukup worth it dan cukup valuable untuk harganya yang sekarang 8,9 juta. Jadi akhirnya gue pilih sepeda ini. Sekian video review gue kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebaik-baiknya untuk bikin gue semangat update videonya. Sampai jumpa di video sepeda berikutnya. Bye-bye.